Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Razaidan Putra Pratama dari kelas 3E Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3202216087. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah project di aplikasi Microsoft Office Project untuk memenuhi tugas dari Bapak Fitri Wibowo, mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah project yang bertemakan atau berjudul pengembangan software desain rumah. Pada project kali ini terdapat nama proyek, yaitu judulnya, deskripsi project, kalender kerja berupa berisikan hari kerja, jam kerja, dan hari libur atau exception ya. Kemudian ada rincian kegiatan dan struktur subkegiatan. Sebelumnya saya sudah membuat catatan yang nantinya akan saya terapkan ke dalam Microsoft Office Project. Baiklah, langsung saja saya terapkan. Pertama-tama hal yang saya lakukan adalah memilih opsi project dan pilih project information. Pada project kali ini saya akan memulai projectnya, start date projectnya pada tanggal 1 bulan 1 2024. Nah, klik OK. Sini sudah terganti ya kalendernya. Kemudian saya pergi ke menu file dan properties. Untuk titelnya saya akan mengganti titel, menambahkan titel yang sesuai dengan yang sudah saya buat. Maaf. Nah, yaitu pengembangan software desain rumah. Pengembangan software desain rumah. Untuk kolom subjek saya kosongkan saja. Autornya saya ganti namanya menjadi nama saya sendiri ya. Kolom manager company, kategori dan keywords akan saya kosongkan, dan kolom comments akan saya isi deskripsi project yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Terus saya klik OK. Kemudian sebelum saya melanjutkan untuk membuat rincian kegiatan dan struktur subkegiatan, saya ingin membuat kalender kerja terlebih dahulu. Yaitu saya akan membuat hari kerja, jam kerja, dan hari libur atau exception. Pergi ke menu tools dan change working time. Nah, pada catatan yang sudah saya buat, hari kerja yaitu hari Senin hingga Jumat, dan jam kerja jam 8 pagi hingga jam 7 sore. Saya pergi ke menu work weeks dan akan saya ganti ya. Nah, dari hari Sunday ini adalah hari Minggu ya, dan Saturday ini adalah hari Sabtu, akan saya ganti pilihannya menjadi set days to non-working time atau hari libur. Dan kemudian pada hari Senin hingga hari Jumat, sepertinya tidak perlu saya ganti ya jadwal kerjanya, karena catatan yang sudah saya buat itu jadwal jam kerjanya sudah sama dengan bawaan atau default, settingan default pada Microsoft Office. Itu dari jam 8 pagi terus sampai jam 12 siang, istirahat jam 1 hingga jam 5 sore ya. Terus saya klik OK. Kemudian saya pergi ke menu exceptions dan menambahkan 2 hari libur nasional, yaitu pada tanggal 10 April memperingati hari Raya Idul Fitri. Nah, hari Raya Idul Fitri pada tanggal 10/4/2024. Oke. Kemudian yang kedua adalah hari Raya Natal pada tanggal 25
bulan 12. Oke. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah benar ya, kita cek pada tanggal 10 April 2024 ini terdapat kalender yang berkolomkan merah, yaitu hari libur atau exception day atau non working times. Dan pada tanggal 25 Desember tahun 2024 ini juga sama ya, terdapat kolom merah yang menandakan bahwa ya pada tanggal tersebut adalah hari libur. Nah, sepertinya sudah nih. Nah, oke, saya klik OK. Kemudian saya akan menambahkan rincian kegiatan atau struktur subkegiatan. Saya sudah membuat 2 catatan ya. Yang pertama ini adalah catatan yang menggunakan indentasi, dan yang kedua adalah catatan yang tidak menggunakan indentasi. Dikarenakan saya akan copy paste daripada saya akan menuliskannya satu-satu, lebih baik saya copy paste untuk menghemat waktu ya, dan tidak panjang. Saya rapiin dulu. Oke. Nah, catatan kedua ini akan saya gunakan sebagai copy. Teksnya akan saya gunakan untuk saya copy, dan catatan yang pertama tadi akan saya gunakan sebagai contoh untuk melihat indentasi yang benar. Oke, langsung saja saya terapkan. Pergi ke menu Insert dan pilih New Task. Nah, kemudian saya tambahkan ya, tambahkan catatan yang tadi. Nah, saya copy saja sini, saya geser agar terlihat full ya. Kemudian dikarenakan analisis kebutuhan ini adalah milestone, merujuk pada catatan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, analisis kebutuhan ini adalah milestone, jadi saya akan mengganti durasinya menjadi 0 days atau tidak ada hari. Nah, tandanya seperti ini. Apabila ada terdapat tanda diamond atau berlian berwarna hitam, ini menandakan bahwa ini adalah milestone ya. Oke, kemudian mungkin saya akan mengganti harinya terlebih dahulu. Ini menjadi 7 hari, survei 10 hari lah. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi saya mungkin mengisikan harinya ini tidak begitu akurat. Saya isi 10 saja semua. Atau saya isi 5 saja semua ya, karena ini adalah merupakan contoh. Nah, oke, sepertinya sudah. Terus saya akan menambahkan ya, karena tugasnya itu harus 30 kegiatan ya, jadi saya akan menambahkan mungkin 20 lagi. Oke. Kopikan saja di sini. Nah, di sini, maaf. Sudah 20, saya akan menambahkan 10 lagi. 10 lagi. Pengujian.
Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, dan harinya akan saya ganti menjadi 5 semuanya. Mungkin sesekali saya ganti 7 lah ya, biar enggak, agar tidak sama. Agar tidak monoton. Nah, kemudian saya ganti 6. Dan 4 ya. Oke. Saya akan menambahkan satu lagi milestone di pengujian. Oke. Pengujian ini merupakan milestone, jadi harinya akan saya ganti menjadi 0 days. Oke, sini sudah terganti ya. Dan terakhir saya akan menambahkan indentasi. Saya akan menambahkan indentasi ya. Saya akan menggunakan contoh indentasi pada catatan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini analisis kebutuhan sudah. Untuk mengatur indentasi kita bisa pilih opsi di sini. Oke, seperti ini. Ini saya tambahkan indentasi lagi. Indentasi. Nah, oke. Perencanaan software. Sepertinya sama semua ya. Nah, akhir pengujian tadi ini adalah milestone ya. Saya akan mengatur indentasi di pengujian. Nah, oke, sepertinya sudah ya. Di sini saya sudah membuat 30 kegiatan atau task atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah menambahkan jam kerja, hari kerja, dan exception. Dan saya juga sudah menambahkan 2 milestone, yaitu pada analisis kebutuhan dan pengujian ya. Oh, sepertinya belum ya. Sebentar. Mark task as milestone. Oke. Oh, saya akan menambahkan milestone dengan cara seperti ini saja. Klik kiri 2 kali dan pilih ke menu advance, kemudian centang mark task as milestone. Ya, seperti ini. Oke lah, sepertinya sudah ya. Ini terdapat 2 milestone pada analisis kebutuhan dan pengujian.
Ya, sepertinya sudah semua. Baiklah, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.